Cara prestasi menjatuhkan lawan untuk mendapatkan poin ya itu lebih terkenal, lebih dikenalnya sebutan. Lain halnya dengan tradisi. Kalau tradisi tentunya kalau di Betawi ya, kalau di Betawi itu kayak palang pintu. Run. Oke, kita lanjut daripada pembicaraan kita tadi ya di dunia persilatan. Ya. Ini baru-baru ini ada terjadi viral ya, terjadi viral sebuah pertarungan seni bela diri, itu lingkupnya adalah silat, di mana si lawannya ini memukul bagian sini kalau nggak salah di bawah leher dengan berkali-kali, sampai si lawan yang dipukul itu kena pukul itu menjadi tepar dan terkapar, bahkan dikatakan sampai koma gitu. Apakah itu termasuk resiko? Apakah memang ada kesalahan apa namanya dalam pertarungan tersebut, atau bagaimana penanggapan daripada seorang Bang Faisal ini? Oh gitu ya. Insiden kejuaraan itu kalau nggak salah ya. Jadi kalau untuk resiko tentu setiap silat itu emang resikonya seperti itu. Tetapi kita lihat dari konteksnya. Yang diperlombakan itu kan dari faktornya itu kan tentu ada aturan-aturan Bang Habibie. Aturan-aturan itu kan yang saya bilang tadi, prestasi-prestasi yang kita jalankan di ekstrakurikuler di sekolah-sekolah itu mereka yang kita ajarkan metode-metode prestasi. Jadi nah saya itu menjalankan tiga metode pembelajaran. Yang pertama metode prestasi, yang kedua metode murni, yang ketiga metode tradisi. Jadi tiga metode ini yang harus kita terapkan, yang harus kita sampaikan ke masing-masing kita punya anggota ataupun masing-masing kita yang punya siswa dan lain sebagainya. Jadi yang pertama metode prestasi ya tentunya yang sering-sering diadakan kejuaraan kalau tingkat nasional kayak Asian Games, KONI dan lain sebagainya itu kan silat-silat prestasi. Silat-silat yang diatur oleh aturan-aturan persilatan. Ya tentunya kan mereka-mereka yang pakai body protector ataupun patching itu kan, nah disitulah poin-poin ataupun penilaian juri-juri untuk mendapatkan suatu kemenangan. Semakin banyak dia mengenakan body protector, maka semakin banyak dia mendapatkan poin, dan tentu dengan menjatuhkan lawan baik itu dengan buntingan dan lain sebagainya. Dan ada beberapa aturan-aturan dari silat tarung yang diadakan prestasi seperti itu, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan. Seperti apa itu Bang Faisal? Ya contoh misalnya memukul bagian belakang, memukul kemaluan, terus menghajar kayak alat vital ataupun dari kepala juga nggak boleh, leher dan lain sebagainya. Itu biasanya wasit melakukan suatu tindakan hukuman, peringatan dan lain sebagainya untuk atlet-atlet yang melanggar dari aturan-aturan yang sudah disepakati tentunya gitu. Lain halnya dengan silat bebas gitu. Ada kan gitu, kalau silat-silat bebas itu ya bebas nggak pakai body protector dan lain sebagainya. Jadi yang tadi saya bilang ada metode prestasi, metode murni dan metode tradisi. Nah, metode prestasi ya itu yang tadi saya bilang, ataupun jurus tunggal baku ataupun fighter dan sebagainya. Ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Nah, ataupun metode murni, maksudnya murni itu ya kemurnian ataupun kefakeman yang diajarkan oleh silat-silat pada umumnya. Ya tentunya silat-silat tua ya. Karena silat itu pada kajian lebih dalamnya itu silat itu mematikan. Jadi kalau yang murninya itu enggak kalau kita dapat suatu pukulan ataupun serangan itu, kalau murni yang benar-benar menjiwai murni itu
ya minimal tangannya itu harus patah gitu. Oh. Bahkan memang kalau murni sendiri itu memang harus dikenakan alat-alat vital itu, Betul. alat-alat yang fatal itu gitu. Karena pada umumnya guru-guru kita yang mempunyai persilatan-persilatan tua itu ada serangan-serangan mematikan tuh. Jadi misalnya 5 detik ataupun kita berantem 10 detik itu orang sudah terkapar gitu. Karena ada beberapa serangan-serangan yang harus ada target lah di situ. Entah itu apa, sehingga mereka yang membuat suatu serangan itu lumpuh gitu. Intinya kan melumpuhkan. Itu yang murni. Kalau seandainya yang murni kita masukkan ke prestasi itu bisa jatuh korban gitu. Karena kan di prestasi itu matahin tangan orang nggak boleh, kan hadis. Apalagi sampai menyerang suatu yang vital, yang fatal. Nah, situ ada aturan. Terus poin-poin apa sih dalam dunia silat prestasi ini gitu kan? Artinya bagian tubuh mana saja yang boleh dipukul? Tadi kan yang nggak boleh dipukul ya. Nah sekarang yang boleh dipukul itu yang mendapatkan poin dari para juri itu apa aja? Ya itu yang dia pakai body protector ataupun patching, itu bagian-bagian yang boleh. Biasanya kan begini sampai sini. Ya hanya baju body protector yang boleh diserang gitu. Ataupun dia menyerang dengan guntingan. Nah mereka yang nyerang gunting itu misalnya enggak sempurna ya, serangan guntingnya tidak jatuh gitu. Nah orang yang gunting itu nggak boleh diserang gitu. Jadi di saat dia lagi di bawah, tahu-tahu kita digunting dan kita bisa menghindar dari guntingan tersebut sehingga kita nggak jatuh, itu kan kalau secara murni misalnya bisa aja kita gedor gitu palanya di saat posisi jadi gunting di bawah, karena nggak kena kita angkat kaki, kita hajar mukanya, itu kena dis, itu nggak boleh. Oh gitu. Dimaksud dengan gunting ini kuncian atau bagaimana tuh Bang Ya Faisal? cara prestasi menjatuhkan lawan untuk mendapatkan poin ya itu guntingan. Lebih terkenal, lebih dikenalnya sebutannya. Lain halnya dengan tradisi. Kalau tradisi tentunya kalau di Betawi ya, kalau di Betawi itu kayak palang pintu, kayak lenong dan lain sebagainya. Itu tradisi-tradisi yang memang untuk ditonton. Jadi ada metode prestasi pembelajarannya, ada metode murni dari masing-masing kita punya pakem lah, masing-masing kita punya kuncian kita sebagai seorang pesilat untuk di lapangan, untuk fight secara bebas. Ada ya metode tradisi yang sifatnya tujuannya untuk melestarikan tradisi budaya, seperti penyambutan pejabat, penyambutan pengantin, tamu-tamu terhormat dan yang sebagainya, kita ada di situ. Ya kayak misalkan palang pintu atau ngelenong itu kan ada adegan-adegan silat ya. Betul. Dan itu ada dramatikal pokoknya ya. Betul. Ada latihan tersendiri untuk melakukan silat tersebut ya. Betul. Tidak spontanitas. Ya kalau memang dia orang yang betul-betul menjiwai dari dari kebudayaan tersebut, ya sebetulnya nggak usah pakai latihan. Jadi bahasanya kayak orang lagi nge-MC aja gitu. Nge-MC ngelawak gitu. Jadi ada kayak orang ngelawak aja lah. Ada yang ngejual samber, jual beli. Tapi kalau seandainya dia pemula ya tentunya kita kasih pembelajaran dulu. Oh begini pantunnya, oh begini ngelawaknya, oh begini poinnya, oh begini pesannya. Tentu kan pantun juga kan terbagi kepada beberapa bagian. Misalnya ada pantun jenaka, ada pantun jago, ada pantun nasihat, ada pantun apa dan lain sebagainya gitu. Ya itu harus dipelajari. Tentu ya cara kita mempelajari pantun itu selain nyambung juga harus dengan intonasi nada yang bagus agar lebih nikmat didengarnya. Pokoknya kalau misalkan itu pun ya harus dilakukan dengan latihan. Kalaupun Ya. tidak latihan, memang sudah senior. Ya betul. Ya sudah ya sudah jauh lah jam terbangnya, udah nyelam di setu, nimbul di koran gitu. Udah jauh lah jam terbangnya, udah kemana udah melalang buana. Jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman rekan-rekan semua, apabila melihat tontonan adegan yang ada di palang pintu atau di lenong
ingat itu sudah terlatih. Jadi jangan coba-coba ikut-ikutan kalau belum latihan. Begitu Bang Wisal? Betul, betul. Jadi jangan ditiru adegan ini hanya untuk orang-orang yang berprofesional gitu. Kalau mau niru latihan dulu. Silakan masuk ke Kelabang Putih Ya. atau persilatan yang lain Ya, silakan. yang tentunya mengarahkan kepada hal yang positif. Begitu Bang Faisal? Benar, karena seorang pesilat atau seorang pendekar pasti mengarahkan generasinya, adik-adiknya, anak-anaknya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif. Itu saya yakin banget. Setiap persilatan, organisasi apapun itu pasti visi misi dari organisasi tersebut itu baik gitu. Tergantung kepada anaknya, tergantung kepada siswanya mampu atau tidak menjalankan amanah tersebut. Itu aja sih. Oke. Makin lama makin seru nih pembicaraan kita. Kita close dulu, ada pesan-pesan yang berikut ini.